Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatul Al-Fadiani dari kelas PAIE akan menjelaskan tentang sifat kepribadian pendidik, menghilangkan jarak atau gap dengan peserta didik hadis Nasa'i nomor 40. Saya akan langsung membacakan hadis Nasa'i nomor 40, yaitu Ikhbarona Ya'qub ibni Ibrahim qala haddatsana Yahya an ibni Sa'id an Muhammad ibni Ajlan qala akhbarani al-Qa'ah an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama anna lakum mithlu walid u'allimukum idza dhahaba ahadukum ilal khala'i fala yastaqbilu qiblah wala yastadbirha wala yastanji biyaminihi wa kana ya'mur bi thalathati ahjar wa naha anil rawthi wa rammah, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa'id dari Muhammad bin Ajlan berkata, telah mengabarkan kepadaku Al-Qa'qa dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aku bagi kalian seperti seorang ayah. Aku mengajari kalian apabila kalian hendak pergi ke WC, janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya, serta jangan bersuci dengan tangan kanan. Beliau juga memerintahkan untuk bersuci dengan 3 batu. Beliau melarang bersuci dengan kotoran hewan dan tulang. Dari hadis di atas terdapat urutan-urutan sanad. Yang pertama yaitu Abdurrahman bin Syahr, yang kedua Zakwan, yang ketiga Al-Qa'qa bin Hakim, yang keempat Muhammad bin Ajlan, yang kelima Yahya bin Sa'id bin Faruq, dan yang keenam Yahya bin Ibrahim bin Katsir. Biografi perawinya nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kritik eidetis. Yang pertama, kajian tematis komprehensif, yaitu kajian teks-teks hadis yang memiliki tema yang serupa. Hadis lain yang memiliki tema yang serupa yaitu hadis Bukhari nomor 141, hadis Muslim nomor 389, hadis Bukhari, hadis Muslim, dan hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk Al-Quran. Jadi hadis Nasa'i ini dengan petunjuk Al-Quran, yaitu yang pertama Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang kedua Quran Surat An-Nahl ayat 127, yang ketiga Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan selanjutnya itu analisis generalisasi. Dalam hadis ini lebih terfokuskan dengan kalimat innama ana lakum mithlul walid, yang artinya yaitu aku bagi kalian seperti seorang ayah. Di dalam hadis ini diterangkan dalam semenggal kalimat yang bermakna aku adalah ayahmu. Ayah adalah bagian dari orang tua, dan tema kita hari ini adalah menghilangkan jarak antara pendidik dan peserta didik. Jadi seperti yang kita tahu bahwa guru atau pendidik adalah orang tua kedua kita setelah orang tua kandung kita sendiri. Pendidik merupakan orang tua di dalam lingkungan sekolah, sedangkan orang tua sebagai pendidik dan pembimbing di lingkungan keluarga. Keduanya tentunya memiliki tugas yang sama-sama harus dilaksanakan dan merupakan tugas yang penting dalam membina agar anak menjadi manusia yang dicita-citakan sekaligus diharapkan. Sebagai seorang pendidik harus pandai untuk menempatkan diri, seperti halnya harus bisa menjadi pendidik, menyayangi peserta didiknya, memberi inovasi, memberi motivasi, mengembangkan kreativitas, dan memberikan sumbangan pemikiran jika kepada orang tua jika anak tersebut memiliki masalah yang sulit terpecahkan. Selanjutnya, Rasulullah adalah pendidik para sahabat. Sebagai seorang pendidik, Rasulullah memiliki karakteristik seorang pendidik agar peserta didik dapat mendapatkan pembelajaran yang berhasil dan dapat diteladani oleh peserta didik. Karakteristik Rasulullah sebagai seorang pendidik ada
ada 4. Yang pertama yaitu serasi antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, bersikap adil terhadap murid. Yang ketiga, humoris. Dan yang keempat, sabar dan mampu mengendalikan emosi. Yang terakhir yaitu kritik praksis. Jadi kritik praksis ini dalam hadis Nasa'i ada 5. Yang pertama yaitu saat di sekolah, seorang guru merupakan orang tua bagi semua siswa. Guru harus bisa menjalankan fungsinya sebagai orang tua. Mereka berkewajiban memberi kasih sayang kepada semua siswa. Yang kedua yaitu guru juga harus bisa mengarahkan anak agar saat siswa belajar akan merasa betah seperti layaknya berada di rumah. Yang ketiga, seperti halnya orang tua di rumah, guru juga harus bersama-sama mengawal perkembangan siswa selama di sekolah. Yang keempat, yakni bukan hanya berkaitan dengan nilai akademisnya, namun juga harus mengawal dan membimbing perkembangan mental, moral, dan perilaku para siswa sehingga mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang matang dan lebih baik. Dan yang terakhir, yakni sebagai pendidik harus bisa menjadi pribadi yang baik, seperti hanya serasi antara ucapan dan perbuatan, seperti Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok pribadi pendidik yang serasi antara ucapan dan perbuatan. Yang terakhir yakni penutup, kesimpulannya pendidik adalah orang tua di dalam lingkungan sekolah. Jarak antara pendidik dengan peserta didik sama halnya dengan orang tua dengan anak kandungnya. Beberapa karakteristik Rasulullah yang telah disebutkan di atas sebagai seorang pendidik alangkah baiknya untuk mengikuti karakter-karakter yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita semua agar kita dapat berhasil membimbing peserta didik kita menjadi orang-orang yang baik dan bisa menjadi pembelajaran saat kita bisa menjadi orang tua bagi mereka. Bersikap adil, menyayangi, mendidik, memberi motivasi, dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing peserta didik. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.